Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezeki, kesehatan, dan panjang umur. Amin. Salat sebagaimana dituturkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tiang agama. Orang yang baik salatnya akan baik pula agamanya. Salat juga merupakan sarana paling utama bagi seorang hamba dalam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun dan dimanapun seseorang diperbolehkan melakukan salat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak gagal faham penjelasan ini harap disimak sampai akhir, jangan di-skip apalagi hanya setengah menyimaknya. Sebelum kita lanjut pembahasannya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like dan klik lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Sahabat Muslim. Salat merupakan ibadah yang memiliki tata cara dan aturan khusus. Termasuk waktu, salat memiliki sebagian waktu yang dilarang untuk salat. Kapan sajakah waktu-waktu itu? Di antara kita mungkin pernah mendengar mengenai waktu-waktu di mana kita dilarang untuk melaksanakan salat dalam waktu-waktu tersebut, bahkan hal tersebut termaktub dalam hadis. Kemudian bagaimana dengan salat-salat yang telah disunahkan untuk melaksanakannya, seperti salat tahiyatul masjid, salat wudhu, dan lain sebagainya. Islam mengajarkan supaya umat Islam mendirikan salat, baik yang fardu maupun yang sunnah, pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103. Selain itu, Islam juga mengajarkan supaya umat Islam tidak mendirikan salat pada waktu-waktu tertentu, karena hikmah dan argumentasi yang terkadang tidak diketahui. Semua itu sebagai ujian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu-waktu yang dilarang mendirikan salat ada 5, yaitu 1. Waktu setelah salat subuh sampai terbit matahari. 2. Waktu terbit matahari sampai naik sekitar 1 anak panah. 3. Waktu matahari tepat di atas kepala sampai waktu salat zuhur. 4. Waktu matahari berwarna kekuningan hingga terbenamnya matahari. 5. Waktu setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Untuk memperjelas dari pernyataan tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil berikut ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh salat setelah subuh sampai matahari naik sedikit, dan tidak boleh salat setelah asar sampai matahari menghilang tidak tampak atau terbenam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Uqbah bin Amir Al-Juhani ia berkata, 3 waktu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk salat dan menguburkan orang yang mati di kalangan kami pada waktu-waktu tersebut, ketika matahari terbit sampai naik sedikit, ketika matahari berada di kulminasi titik tertinggi sampai tergelincir, dan ketika matahari condong untuk terbenam sampai terbenam. Hadis riwayat Muslim nomor 831. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari meninggi dan tidak ada salat setelah salat asyar sampai matahari tenggelam. Hadis riwayat Bukhari nomor 586 dan Muslim nomor 827. Apabila direnungkan, 5 waktu yang dilarang salat tersebut bisa dirangkum menjadi 3 waktu seperti berikut. 1. Waktu setelah salat subuh sampai matahari naik sekitar 1 anak panah atau 2,5 meter, yaitu sekitar 15 menit dari terbit matahari. 2. Waktu matahari tepat di atas kepala sampai waktu salat zuhur. 3. Waktu setelah salat asyar sampai terbenamnya matahari. Namun perlu dijelaskan di sini bahwa salat yang dilarang pada waktu-waktu di atas bukan semua salat, tetapi salat yang dilarang adalah salat rawatib setelah subuh dan asyar serta salat sunnah tanpa sebab. Salat sunnah tanpa sebab adalah salat sunnah mutlak, yaitu salat yang didirikan tanpa sebab apapun selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama berselisih pendapat mengenai salat sunnah yang punya sebab, apakah boleh dilakukan di waktu tersebut seperti salat tahiyatul masjid, sujud tilawah dan sujud syukur, salat id, salat kusuf gerhana, salat jenazah dan mengkodo salat yang lupa. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa salat yang masih punya sebab tadi masih boleh dikerjakan di waktu terlarang. Adapun salat fardu 5 waktu yang tertinggal, demikian pula salat-salat sunnah yang tertinggal, maka salat-salat tersebut boleh dilakukan pada waktu-waktu terlarang seperti di atas. Misalnya setelah salat asyar didirikan, ada orang yang belum salat zuhur. Karena lupa atau tertidur maka ia harus segera salat zuhur ketika mengingatnya, meskipun saat itu adalah waktu terlarang. Hal tersebut dapat dilihat dari hadis berikut ini.
Dari Anas bin Malik ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa lupa sholat atau tertidur darinya, maka kafaratnya tebusannya ialah, hendaknya ia mendirikan sholat tersebut apabila ia mengingatnya. Hadis riwayat, Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis berikutnya, dari Qais kakek Sa'ad bahwa dia sholat subuh bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia bangun lagi sholat 2 rakaat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah 2 rakaat ini? Dia menjawab, wahai Rasulullah, itu adalah sholat sunnah fajar 2 rakaat yang tadi belum sempat aku mendirikannya. Maka 2 rakaat itu yaitu tadi, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkannya. Hadis riwayat, Ibnu Huzaimah. Demikian pula sholat-sholat sunnah yang ada sebabnya, itu semua boleh dikerjakan pada waktu-waktu terlarang. Contoh sholat-sholat sunnah yang ada sebabnya adalah sholat sunnah wudhu, sholat sunnah safar, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah setelah tawaf, sholat sunnah kusuf gerhana matahari, sholat sunnah istisqo, minta hujan, termasuk sholat jenazah yang hukumnya fardu kifayah. Apabila ada orang masuk masjid setelah waktu sholat asyar misalnya, maka ia boleh sholat sunnah tahiyatul masjid. Apabila ada orang mau safar atau bepergian saat matahari tepat di atas kepala, ia boleh sholat sunnah safar pada waktu terlarang tersebut karena ada sebabnya. Dalilnya adalah hadis berikut. Dari Ummu Salamah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat setelah asyar, dan beliau bersabda, orang-orang dari kabilah Abdul Qais telah menyibukkanku dari sholat 2 rakaat tersebut setelah zuhur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah 2 rakaat pada waktu terlarang yaitu setelah sholat asyar. Namun beliau melakukannya karena ada sebab yaitu karena sibuk melayani umatnya. Adapun sholat jenazah tidak terlarang dilakukan di waktu ini, sebagaimana terdapat pada hadis Uqbah bin Amir di atas. Makna hadis tersebut adalah seseorang dengan sengaja mengakhirkan waktu pemakaman sampai waktu terlarang tersebut, sebagaimana larangan mengakhirkan sholat asyar sampai matahari menguning tanpa ada alasan yang dibenarkan. Namun jika pada saat pemakaman sudah masuk pada 3 waktu larangan ini, di luar kesengajaan, maka tidak ada masalah. Dari keterangan serta hadis-hadis di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan sholat fardu dan sholat sunnah yang ada sebabnya pada 5 waktu yang dilarang sholat di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab.